Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Rezitri Kencana dengan NPM 252201063, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah ilmu biomedik dasar, yaitu praktikum anatomi fisiologi sistem respirasi. Berikut adalah tugas yang akan saya buat untuk praktikum anatomi fisiologi sistem respirasi. Tugas yang pertama yaitu saya akan mengisi bagian-bagian yang kosong serta menjelaskan bagian-bagiannya. Yang kedua, ada pertanyaan yang saya jawab, yaitu pertanyaannya bagaimanakah cara kerja sistem pernapasan kita. Dan tugas yang ketiga, saya akan menganalisis sebuah video, dan dari analisis video tersebut timbul pertanyaan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah respirasi di atas dengan menggunakan pendekatan keperawatan. Baiklah, langsung saja kita ke tugas yang pertama, yaitu mengisi bagian serta menjelaskan bagian-bagiannya. Berikut adalah bagian-bagian yang telah saya isi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bagian tersebut. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran udara utama yang menghubungkan laring dengan bronkus. Fungsinya untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Dinding trakea tersusun dari tulang rawan berbentuk cincin agar tidak mudah kolaps saat udara lewat. Selanjutnya bronkus kiri. Bronkus kiri merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru kiri. Bagian ini menyalurkan udara dari trakea menuju paru-paru kiri. Kemudian ada bronkiolus, yaitu cabang-cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara ke alveolus atau gelembung udara. Berbeda dengan bronkus, bronkiolus tidak memiliki tulang rawan, melainkan berupa saluran halus. Berikutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang utama dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Fungsinya membawa udara masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu ada lobus kiri paru-paru. Paru kiri memiliki dua bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Di bagian ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya yaitu pleura. Pleura adalah selaput tipis yang menyelimuti paru-paru dan dinding dada bagian dalam. Fungsinya untuk melindungi paru-paru dan mengurangi gesekan saat bernafas. Di antara dua lapisan pleura terdapat cairan pleura atau pleura fluid. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru bisa mengembang dan mengempis dengan halus. Di bawah paru-paru terdapat diafragma, yaitu otot utama pernafasan. Saat kita menarik nafas, diafragma berkontraksi dan turun. Saat menghembuskan napas, diafragma rileks dan naik kembali. Berikutnya yaitu lobus kanan paru-paru. Paru kanan memiliki tiga bagian, yaitu lobus superior, medial, dan inferior. Luasnya lebih besar dibanding paru kiri, sehingga menjadi tempat pertukaran gas yang lebih banyak. Bronkus kanan adalah percabangan dari trakea menuju paru kanan. Bentuknya lebih besar dan lebih tegak dibanding bronkus kiri. Terakhir, bagian terkecil yaitu alveoli atau gelembung udara. Alveoli adalah kantung-kantung kecil di ujung bronkiolus yang menjadi tempat pertukaran gas. Disinilah oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara kerja sistem pernafasan kita? Sistem pernafasan manusia bekerja untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Prosesnya dimulai saat kita menarik napas, udara masuk melalui hidung atau mulut, lalu melewati tenggorokan dan masuk ke trakea. Dari trakea, udara diteruskan ke bronkus kanan dan kiri, kemudian bercabang menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara selanjutnya sampai di alveoli, yaitu gelembung-gelembung udara kecil di paru-paru. Disinilah terjadi pertukaran gas oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke alveoli untuk dibuang saat kita menghembuskan nafas. Selama proses ini, diafragma, yaitu otot
di bawah paru-paru juga berperan penting. Saat kita menarik nafas, diafragma berkontraksi dan turun sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Saat kita menghembuskan nafas, diafragma rileks dan naik kembali sehingga udara keluar dari paru-paru. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis sebuah video dan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah respirasi di video tersebut dengan menggunakan pendekatan keperawatan. Sebelum saya menjawab, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Kalau kau perlu aku, dunia seakan milikmu. Bagai embun pagi kan ku nanti hanyutkan. Karena asapnya lebih cepat tuh langsung keluar kena oksigen keluar. Baik, peristiwa dalam video tersebut menunjukkan Dea, seorang peserta kompetisi dangdut, pingsan atau mengalami kolaps di atas panggung yang tampaknya disertai dengan kesulitan bernafas. Indikasi dari respon cepatnya yaitu pemberian kanula nasal untuk oksigen. Dalam konteks pendekatan keperawatan, menangani masalah pernapasan akut seperti ini mengikuti prinsip ABC atau Airway Breathing Circulation yang berfokus pada stabilisasi kondisi vital pasien. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah respirasi pada kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan keperawatan atau proses keperawatan. Pada langkah pertama dalam proses keperawatan yaitu pengkajian, assessment, penerapan prinsip Airway Breathing Circulation atau ABC adalah tingkat prioritas tertinggi untuk menangani kondisi gawat darurat seperti kasus Dea. Prinsip ABC ini adalah urutan logis untuk memastikan fungsi vital tubuh tetap berjalan. Yang pertama yaitu airway, jalan napas. Prioritas pertama adalah memastikan jalan napas pasien benar-benar terbuka pada pasien yang tiba-tiba kehilangan kesadaran. Resiko terbesarnya adalah sumbatan oleh lidah sendiri. Tim harus segera memeriksa mulut, mencari sumbatan asing dan melakukan manuver seperti head tilt atau chin lift untuk membuka jalur pernafasan. Jika jalan napas tersumbat, semua upaya lain akan sia-sia. Yang kedua yaitu breathing atau pernafasan. Setelah jalan napas dipastikan bebas, kita harus memastikan pasien bernafas secara adekuat. Perawat dengan cepat mengkaji frekuensi dan keselamatan napas. Apakah napasnya dangkal? Apakah pasien menggunakan otot bantu napas? Jika pernafasan terlihat terganggu atau jika saturasi oksigen rendah, tindakan segera adalah pemberian terapi oksigen seperti yang terlihat dalam video, menggunakan kanula nasal atau masker. Yang ketiga yaitu circulation atau sirkulasi. Terakhir, kita memastikan sistem sirkulasi bekerja. Ini melibatkan pengecekan denyut nadi apakah kuat atau lemah, kemudian kita amati warna kulit dan mukosa pasien, pucat atau kebiruan. Pada kasus kolaps, tindakan sirkulasi fokus pada pemulihan aliran darah ke otak, seringkali dilakukan dengan memposisikan kaki pasien lebih tinggi sambil terus memonitor tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan irama jantung. Data pendukung seperti riwayat kelelahan ekstrim, kecemasan, atau dehidrasi juga dikumpulkan untuk membantu menentukan penyebab kolaps. Setelah data terkumpul, perawat menetapkan diagnosis keperawatan. Berdasar kondisi visual, diagnosis utama kemungkinan adalah pola nafas tidak efektif atau gangguan pertukaran gas akibat penurunan kesadaran. Selain itu, ada resiko tinggi terjadinya aspirasi atau tersedak karena refleks menelan yang menurun. Langkah ketiga adalah perencanaan dan intervensi.
Rencana tindakan darurat disusun fokus pada stabilisasi. Intervensi segera meliputi memposisikan dia dengan tepat miring ke samping jika kesadaran sangat menurun untuk mencegah aspirasi atau telentang dengan kaki ditinggikan jika dugaan penyebabnya adalah sinkop. Tindakan krusial berikutnya adalah pemberian terapi oksigen melalui kanula nasal atau meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Implementasi adalah pelaksanaan nyata dari rencana tersebut. Tim medis dengan sigap memasang oksigen, memindahkan dia dari panggung yang ramai ke area yang lebih tenang, dan secara kontinu memonitor tanda-tanda vitalnya. Akses vena juga mungkin dipersiapkan untuk pemberian cairan jika diperlukan. Terakhir adalah evaluasi. Intervensi dinilai berhasil jika dia menunjukkan perbaikan. Pola nafas kembali teratur dalam batas normal, saturasi oksigen optimal, dan pasien sadar penuh serta mampu merespon. Jika tidak ada perbaikan, proses ini diulang dan dia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Kecepatan, ketepatan, dan ketenangan dalam menjalankan proses keperawatan ini adalah kunci keberhasilan penanganan kegawatan di lokasi. Jadi langkah-langkah penyelesaian respirasi pada kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan keperawatan atau proses keperawatan, yaitu ada 5 proses. Yang pertama, pengkajian atau assessment. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Yang ketiga, intervensi. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi manusia serta cara kerja sistem pernapasan kita. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sistem pernapasan dalam tubuh manusia. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.